Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu, ikan pari. Ketemu lagi. Kembali lagi bersama kami, 5 bidadari yang siap merewangi. Di video kali ini, kami dari kelompok 1 kelas D1 Praktikum Biosistematika, Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, akan memaparkan tentang analisis fenetik dan filogeni animalia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Biosistematika. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Liwaul Muniroh dengan NIM akhir 009, Adinda Violita dengan NIM akhir 011, Ardita Cahya dengan NIM akhir 012, Leoni Eka dengan NIM akhir 018, Rizky Yusrotul dengan NIM akhir 016. Sebelum masuk ke video inti, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Nah, di video ini kami akan menjelaskan tahapan dalam penyusunan fenogram, kladogram, dan pohon filogeni animalia. Di video ini akan dijelaskan pula cara penyusunan tabel karakteristik animalia, penyusunan fenogram animalia, penyusunan kladogram animalia dengan metode Wagner, penyusunan diagram parsimoni, penyusunan tabel kalibrasi, penyusunan pohon filogeni, dan menghitung deskripsi statistik animalia. Pada praktikum ini digunakan 12 spesimen yang mewakili kelompoknya masing-masing. Yang pertama ada Monozyga brevicolis yang mewakili takson tamu, Leucosolenia botryoides yang mewakili porifera, Cyanea capillata yang mewakili Cnidaria, Fasciola hepatica yang mewakili Platyhelminthes, Ankylostoma duodenale yang mewakili Nematoda, Lumbricus lubellus yang mewakili Annelida, Romia indica yang mewakili Echinodermata, Anadara granosa yang mewakili Mollusca, Scylla serrata yang mewakili Krustase, Rana cancrifora yang mewakili Chordata kelas 1, dan Felis catus yang mewakili Chordata kelas 2. Ikan hiu, ikan cucut, yuk lanjut! Sebelum membuat fenogram dan kladogram, mula-mula kita harus merumuskan tabel karakter. Nah, tabel karakter ini memuat karakter-karakter yang diamati pada setiap spesimen yang telah ditentukan. Pada tabel ini, ke-12 spesimen terlebih dahulu diberi simbol-simbol berupa huruf. T mewakili takson tamu yaitu Monozyga brevicolis, A mewakili Leucosolenia botryoides, dan seterusnya hingga J yang mewakili Felis catus. Tabel karakter yang digunakan merupakan tabel yang berisi 18 karakter yang memuat sumbu simetri, diferensiasi jaringan, hingga karakter ada dan tidaknya amnion. Karakter yang paling plesiomorfi akan diberi nilai yang paling kecil yaitu 0. Kemudian, karakter yang lebih apomorfi atau lebih modern diberi satu nilai yang lebih besar dari sebelumnya, yaitu 1. Dan seterusnya, hingga karakter yang paling apomorfi diberi nilai yang paling tinggi. Mari kita ambil satu contoh, yaitu pada karakter nomor 1. Karakter sumbu simetri dibagi menjadi 4 peringkat apomorfi, di antaranya asimetri, radial, bilateral, dan radial sekunder. Karakter asimetri merupakan karakter yang paling plesiomorfi, sehingga pada tabel karakter diberi nilai terkecil yaitu 0. Dan radial sekunder merupakan karakter yang paling modern, sehingga pada tabel diberi nilai tertinggi yaitu 3. Takson T atau Monozyga brevicolis, sumbu tubuhnya adalah asimetri, sehingga pada tabel karakter diberi centang pada baris asimetri atau pada nilai 0. Takson C atau Fasciola hepatica memiliki tubuh dengan sumbu simetri bilateral, maka pada tabel karakter diberi centang pada baris bilateral atau pada nilai 2. Dan seterusnya hingga takson ke J dan hingga karakter ke-18. Berikutnya akan dijelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan fenogram animalia. Fenogram merupakan diagram bercabang-cabang yang menyatakan derajat menyeluruh takson dan disusun berdasarkan pada banyaknya kesamaan fenotip. Semakin banyak persamaannya, dianggap semakin dekat hubungan kekerabatannya. Begitu pula sebaliknya. Sebelum menyusun fenogram, terlebih dahulu kita menyusun tabel transformasi fenogram hewan. Tabel ini disusun berdasarkan jumlah perbedaan karakter pada masing-masing spesies. Perbedaan karakter dapat dilihat dan dihitung melalui tabel karakter. Sebagai contoh, pada takson A dan B ditemukan perbedaan karakter sebanyak 7 karakter. Contoh lainnya, pada takson I dan J ditemukan perbedaan karakter sebanyak 2 karakter. Nilai-nilai pada tabel transformasi ini nantinya akan digunakan untuk menyusun fenogram.
Pada bagian ini akan dijelaskan tahap dalam pembuatan fenogram berdasarkan perbedaan karakter yang telah diamati dan disajikan pada tabel transformasi fenogram, di mana semakin banyak perbedaan, maka makin jauh hubungan kekerabatannya. Pembuatan fenogram ini akan dijelaskan 3 tahap awal dan 3 tahap akhir dari 10 tahap penyusunan fenogram. Pada tahap pertama, yaitu penggabungan dimulai dari takson yang memiliki perbedaan paling kecil, yaitu takson T dan takson A. Jarak antara takson T ke A adalah 1. Kemudian, dihitung rata-rata jarak antara takson T ke A, yaitu 0,5. Kemudian dihitung panjang cabang atau jarak pangkal takson T dan A, yaitu 0,25. Sehingga fenogramnya dapat dilihat pada layar berikut ini. Pada tahap kedua, yaitu memilih satu takson yang memiliki jumlah perbedaan paling sedikit selanjutnya, yaitu takson B dan C. Jarak antara takson B ke C adalah 4. Kemudian dihitung rata-rata jarak antara takson B ke C, yaitu didapatkan 2. Kemudian dihitung panjang cabang atau jarak pangkal takson I dan J yang didapatkan hasil 1. Hasil fenogramnya dapat dilihat pada layar berikut ini. Pada tahap ketiga, memilih satu takson yang memiliki jumlah perbedaan paling sedikit selanjutnya yang akan didekatkan dengan takson D, yaitu takson E. Lalu dihitung rata-rata jarak dari takson D ke takson E yang didapatkan adalah 4. Sehingga jarak antara takson D ke E adalah 2, sedangkan panjang cabang takson D ke E adalah 1. Langsung saja kita menuju tahap ke-8. Pada tahap ini akan digabungkan antara kelompok takson BCDF dengan kelompok takson IJK. Kemudian dihitung jarak rata-rata antara takson BCDEF ke IJK. Perhitungan dilakukan dengan menghitung jarak takson B ke I ditambah jarak takson B ke C hingga jarak takson F ke G. Diperoleh rata-rata jaraknya adalah 6,8. Kemudian menghitung panjang cabang atau jarak pangkal takson B, C, D, E, F, dan I, J, K dan didapatkan hasil 3,4. Hasil fenogramnya dapat dilihat sebagai berikut ini. Tahap ke-9 dilakukan dengan memilih takson yang memiliki jumlah perbedaan paling sedikit setelahnya. Pada tahap ini akan digabungkan antara kelompok takson B, C, D, E, F, I, J, K dengan kelompok takson H. Selanjutnya dihitung rata-rata antara takson B, C, D, E, F, I, J, K ke takson H. Perhitungan dilakukan dengan menghitung satu-satu jarak antara takson B ke H ditambah jarak takson C ke H ditambah jarak takson D ke H hingga jarak takson G ke H hingga diperoleh rata-ratanya sebesar 7,375. Kemudian menghitung panjang cabang atau jarak pangkal takson B, C, D, E, F, I, J, K dan H, yaitu didapatkan hasil 3,6875. Berikut ini hasil fenogram yang didapatkan. Tahap yang terakhir yaitu tahap ke-10 dilakukan penggabungan antara kelompok takson AT dengan kelompok takson B, C, D, E, F, I, J, K, H. Selanjutnya dihitung jarak rata-rata antara takson AT ke takson B, C, D, E, F, I, J, K, H
Perhitungan dilakukan dengan menghitung satu-satu jarak antara takson T ke B ditambah jarak takson T ke C hingga jarak takson A ke H, sehingga diperoleh rata-ratanya adalah 10,61. Kemudian menghitung cabang atau jarak pangkal takson AT dan kelompok B, C, D, E, F, I, J, K, H, yaitu didapatkan 5,31. Hasil fenogramnya adalah sebagai berikut. Berikut adalah hasil akhir fenogram Kingdom Animalia sesuai dengan nilai perbedaan pada tabel transformasi. Berdasarkan gambar fenogram tersebut, dapat dilihat bahwa takson T dengan takson H jauh hubungan kekerabatannya karena memiliki jumlah perbedaan karakter paling banyak. Hal ini dapat dilihat juga pada tabel transformasi dan tabel perbedaan karakter sebelumnya. Selain itu, diketahui juga bahwa takson T dengan takson A serta takson I dengan takson J memiliki hubungan kekerabatan paling dekat. Setelah melewati langkah-langkah pembuatan fenogram, selanjutnya kita masuk ke tahap penyusunan kladogram. Di sini terlihat tabel apomorfi kladogram. Dalam menyusun tabel ini, semua atribut dari setiap karakter yang digunakan harus dibagi dua berdasarkan statusnya, yaitu plesiomorfi dan apomorfi. Pembagian ini disebut dengan polarisasi. Tabel apomorfi ini merupakan pemindahan angka peringkat apomorfi dari tabel karakter utama secara menyamping. Sebagai contoh, pada takson T, yaitu Monosiga brevisolis, urutannya adalah 000 dan seterusnya hingga pada karakter ke-18 yaitu 0. Selanjutnya, pada kolom yang paling kanan diberikan jumlah peringkat apomorfi dari masing-masing takson. Jumlah peringkat apomorfi dapat dilihat dari peringkat apomorfi pada setiap karakter lalu dijumlahkan. Berikutnya yaitu pembuatan kladogram dengan metode Wagner. Pada video ini akan dijelaskan 3 tahap pertama dan 3 tahap terakhir dari pembuatan kladogram metode Wagner. Tahap pertama dalam pembuatan kladogram yaitu menggabungkan dua takson yang memiliki peringkat apomorfi yang terkecil. Dari tabel polarisasi didapatkan bahwa takson T dan takson A memiliki peringkat apomorfi yang terkecil, sehingga yang melekat pada takson T adalah takson A. Pada bagian bawah terdapat angka-angka yang menunjukkan pemisahan karakter yang membedakan takson T dan takson A dengan takson lain yang belum terdapat pada kladogram. Tahap kedua yaitu menggabungkan takson B dalam kladogram karena memiliki peringkat apomorfi terkecil berikutnya. Pada tahap ini akan dihitung selisih dari takson T dengan takson B, takson A dengan takson B, dan tetua TA dengan takson B. Maka dibandingkan seluruh karakter yang dimiliki oleh masing-masing takson kemudian dihitung dan ditotal perbedaannya. Ada total 18 karakter sesuai dengan karakter yang ada dalam data. Contohnya, pada takson T, karakter nomor 1 memiliki peringkat apomorfi 0, sedangkan takson B memiliki peringkat apomorfi 1, maka selisih atau beda keduanya adalah 1. Begitu juga untuk perhitungan karakter selanjutnya. Sedangkan untuk menentukan karakter takson dari tetua TA, maka takson T dan takson A dibandingkan kemudian dipilih karakter yang paling plesiomorfi. Contohnya seperti pada takson T, karakter nomor 3 memiliki peringkat apomorfi 0, sedangkan takson A memiliki peringkat apomorfi 1. Maka lebih plesiomorfi takson T yang memiliki peringkat apomorfinya 1, sehingga ditulis 1. Begitu juga untuk karakter selanjutnya. Sehingga perhitungan diperoleh karakter tetua TA seperti yang tampak pada layar. Kemudian tetua TA dibandingkan karakternya dengan takson B dari perhitungan di atas yang memiliki beda paling kecil yaitu takson B dan takson A. Sehingga nantinya garis takson B akan menempel pada garis takson A. Kemudian ditulis karakter pemisah antara takson B dan takson A.
Berikutnya, pada tahap ketiga yaitu menggabungkan takson C dalam kladogram karena memiliki peringkat apomorfi terkecil berikutnya. Prinsip perhitungannya sama dengan tahap sebelumnya, yaitu mencari selisih atau beda karakter antara takson A dengan takson C, takson B dengan takson C, dan tetua AB dengan takson C. Setelah perhitungan diperoleh selisih terkecil yaitu antara takson B dengan takson C, sehingga garis takson C akan menempel pada garis takson B. Jangan lupa untuk menuliskan karakter pemisah antara takson B dan takson C. Karena pada video ini hanya mencakup pembuatan kladogram pada 3 tahap awal dan 3 tahap akhir, maka kita langsung menuju ke penjabaran di tahap ke-8, yaitu yang terakhir menempel pada takson E yaitu takson F. Pada tahap ini akan digabungkan takson H karena takson ini memiliki peringkat apomorfi terkecil berikutnya. Prinsip perhitungannya sama dengan tahap sebelumnya, yaitu mencari selisih atau beda karakter antara takson E dengan takson H, takson F dengan takson H, dan tetua EF dengan takson H. Setelah perhitungan, diperoleh selisih terkecil yaitu antara takson F dengan takson H dan pada tetua EF dan takson H. Dalam hal ini, takson H akan melekat pada takson F karena karakternya lebih plesiomorfi dibandingkan dengan tetua EF. Sehingga garis takson H akan menempel pada garis takson F. Jangan lupa untuk menuliskan karakter pemisah antara takson H dan takson F. Berikut merupakan kladogram pada tahap ke-8. Berikutnya pada tahap ke-9 yaitu menggabungkan takson I dalam kladogram karena memiliki peringkat apomorfi terkecil berikutnya. Prinsip perhitungannya sama dengan tahap sebelumnya, yaitu mencari selisih atau beda karakter antara takson H dengan takson I, takson F dengan takson I, dan tetua HF dengan takson I. Setelah perhitungan diperoleh selisih terkecil yaitu antara takson H dengan takson I, sehingga garis takson I akan menempel di garis takson H. Jangan lupa untuk menuliskan karakter pemisah antara takson H dan takson I. Berikut merupakan kladogram pada tahap ke-9. Berikutnya pada tahap terakhir yaitu tahap ke-10 yaitu menggabungkan takson J dalam kladogram karena memiliki peringkat apomorfi terkecil berikutnya. Prinsip perhitungannya sama dengan tahap sebelumnya yaitu mencari selisih atau beda karakter antara takson H dengan takson J, takson I dengan takson J, dan tetua HI dengan takson J. Setelah perhitungan diperoleh selisih terkecil yaitu antara takson I dengan takson J sehingga garis takson J akan menempel di garis takson I. Jangan lupa untuk menuliskan karakter pemisah antara takson J dan takson I. Berikut merupakan hasil kladogram dari keseluruhan tahap yang telah dilakukan. Setelah kesemua tahap kladogram selesai, kladogram ini masih dapat disederhanakan di bagian nodusnya untuk mengurutkan kembali dari takson yang paling plesiomorfi ke takson yang paling apomorfi, sehingga inilah hasil atau kladogram parsimoni yang diperoleh dari data tersebut di atas. Berikutnya yaitu membuat dan menyusun tabel kalibrasi dan pohon filogeni. Untuk membuat kalibrasi pohon filogeni dilakukan untuk memberikan informasi tentang terjadinya evolusi yang menyebabkan kladogenesis atau pemisahan dalam pohon filogenetik. Terdapat 3 metode dalam kalibrasi pohon filogeni, yaitu berdasarkan geologi, paleontologi, dan juga literatur. Namun karena kami tidak memungkinkan observasi langsung untuk mendapatkan data geologi dan paleontologi, maka kita hanya akan menggunakan data literatur. Dapat terlihat pada tabel kalibrasi bahwa dari keseluruhan takson yang digunakan, takson yang paling plesiomorfi adalah Choanoflagellata, yang diwakilkan oleh spesies Monozyga brevicollis, yang muncul pada 1000 juta tahun yang lalu, dan takson yang paling apomorfi adalah Felis chatus, yaitu muncul pada 25 juta tahun yang lalu.
Selanjutnya yaitu membuat pohon filogeni dengan cara mengurutkan takson yang paling tua, yaitu takson T di urutan paling bawah dengan menarik garis dari tahun kemunculan takson ke arah kanan hingga membentuk lengkungan ke atas. Selanjutnya takson yang memiliki tahun kemunculan kedua ditarik garis dari takson T yang telah didapatkan. Begitu seterusnya hingga pada takson yang paling muda yaitu takson J. Pada setiap perpotongan dihubungkan garis putus-putus pada sumbu Y yang menunjukkan tahun kemunculan takson tersebut sehingga didapatkan hasil pohon filogeni hewan seperti ini. Berikutnya yaitu deskripsi statistik. Deskripsi statistik yaitu deskripsi yang dapat menggambarkan tingkat homoplasi atau karakter yang dimiliki bersama oleh dua atau beberapa taksa, tetapi bukan berasal dari tetua yang sama yang ada pada kladogram tersebut. Ada dua deskripsi statistik yang digunakan, yaitu konsistensi indeks atau CI dan retention index atau RI. Yang pertama yaitu konsistensi indeks atau CI. Bila hasil analisis kladistik menunjukkan homoplasi yang banyak, maka datanya dapat dianggap kurang memenuhi syarat. Salah satu cara menentukan banyaknya peristiwa homoplasi secara relatif dalam suatu kladogram adalah dengan menghitung suatu indeks. Nilainya antara rentang 0 sampai 1. Bila nilai CI mendekati atau sama dengan 1, berarti dalam kladogram tersebut homoplasinya sangat rendah atau tidak ada sama sekali. Dan bila mendekati atau sama dengan 0, berarti homoplasinya sangat banyak. Rumus CI adalah sebagai berikut. CI sama dengan M per S, dengan M adalah jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data, dan S banyaknya perubahan yang ada di struktur kladogram. M didapatkan dari tabel apomorfi, jumlahnya berada di kolom paling sebelah kanan, sedangkan S diperoleh dari kladogram dengan cara menghitung banyaknya karakter pemisah yang ada pada kladogram. Diperoleh M sama dengan 29 dan S sama dengan 30, maka hasil CI adalah 0,96. Maka data ini adalah data yang konsisten karena nilainya mendekati 1, sehingga kladogram yang telah dibuat cukup bagus. Berikutnya yaitu RI, yaitu penghitungan menggunakan jumlah sinapomorfi. Rumusnya yaitu sebagai berikut. RI sama dengan N-S per dibagi N-M. Dengan N adalah jumlah maksimum perubahan pada pohon filogeni atau kladogram, dan M adalah jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data, sedangkan S adalah banyaknya perubahan yang ada di struktur kladogram. M dan N dapat diperoleh dari tabel apomorfi. Jumlahnya berada pada kolom paling sebelah kanan, sedangkan S diperoleh dari kladogram dengan cara menghitung karakter pemisah yang ada pada kladogram. Diperoleh M sama dengan 29 dan S sama dengan 30 serta N sama dengan 101, maka hasil RI adalah 0,98. Karena nilai RI mendekati 1, maka kladogram yang telah dibuat mampu membedakan antar spesies dengan baik. Ini merupakan beberapa pustaka yang kami gunakan dalam menyusun laporan dan video kali ini. Nah, itu tadi pemaparan kami tentang analisis fenetik dan penyusunan filogeni animalia. Gimana? Mudah bukan? Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman dalam membuat analisis fenetik dan menyusun filogeni. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.